Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen UMKM serta teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sedikit mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Kelompok 9 ada saya, Putri Vidyaningrum dengan NIM 401190152 dan Nur Lailatul Fariha dengan NIM 401190143. Oke, next masuk di materi perseorangan. Usaha perseorangan merupakan usaha yang sering dipakai di Indonesia. Biasanya dipakai dalam kegiatan usaha yang kecil atau pada saat awal mengadakan usaha. Usaha perseorangan dimiliki seorang dan ia bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan kegiatan usaha. Dalam usaha perseorangan ini hanya diolah oleh satu orang saja. Adapun kebaikan dari usaha perseorangan. Yang pertama, pemilik bebas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, keuntungan perusahaan hak perusahaan secara penuh. Yang ketiga, sifat kerahasiaan terjamin. Yang keempat, pemilik menjadi lebih giat untuk sampai ke tujuan. Adapun keburukan dari perseorangan adalah yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas sehingga seluruh harta akan menjadi hutang. Yang kedua, sumber keuangan perusahaan terbatas sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat bergantung pada kemampuan pemilik usaha karena tidak adanya investor dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin. Yang keempat, pengelolaan manajemennya lebih kompleks. Selanjutnya ada kemitraan. Kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya, namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud kemitraan adalah dua pihak dengan posisi masing-masing ini berkolaborasi menciptakan dengan tujuan yang sama. Adapun unsur-unsur kemitraan di sini ada 3. Yang pertama, kerjasama. Ini dalam arti pihak pertama dan pihak kedua saling bekerja sama. Misalnya perusahaan Gresida ini dia bekerja sama dengan mall-mall misalnya luas. Nah, untuk apa? Agar barang Gresida banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan luas banyak pengunjung karena di situ ada Gresida yang akhirnya dikenal di kalangan masyarakat. Yang kedua di sini kewajiban. Pihak pertama dan pihak kedua harus selalu memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, saling memerlukan atau saling ada timbal balik. Misalnya, pihak pertama ini memberikan feedback ke pihak kedua karena sudah diberi tempat sehingga permintaannya banyak, seperti membayar pajak yang ditetapkan pihak kedua, seperti itu. Adapun tujuan kemitraan ini ada 6. Meningkatkan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Nah, ketika Gresida ini melakukan kemitraan, maka permintaan yang masuk akan menaik sehingga produksi juga akan meningkat. Dengan begitu, jumlah karyawan yang direkrut maka akan bertambah juga. Nah, ini sebagai bentuk perluasan kesempatan kerja. Pajak yang dihasilkan oleh luas dan pemerintah dan lain sebagainya akan semakin besar apabila Gresida mendapatkan permintaan yang cukup banyak dan produksi yang cukup banyak pula. Nah, sehingga di sini memiliki tujuan yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi
nasional. Hubungan kemitraan yang terjadi adalah yang pertama, mempunyai tujuan yang sama, common goals, yaitu sama-sama ingin mendapat feedback, mendapatkan kunjungan yang banyak dari kalangan masyarakat. Yang kedua, saling menguntungkan. Pihak pertama untung karena dapat wadah sebagai promosi. Nah, pihak kedua mendapatkan pajak sebagai keuntungannya sebagai feedback dari pihak pertama. Yang ketiga, saling mempercayai, mutual trust, bersifat terbuka, transparan, mempunyai hubungan jangka panjang, long term relationship, tidak hanya seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari. Nah, hubungan kemitraan ini harus atau paling tidak setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Hubungan yang terakhir yaitu terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga biaya, continuous improvement in quality and cost. Jadi tidak hanya stuck di tempat, yang penting laku, tidak. Harus ada pengolahan kembali karena tentu saja akan dipantau progres dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang yang pertama perseroan. Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adapun batasan perseroan, yang pertama suatu badan hukum, yang kedua didirikan atas perjanjian, yang ketiga menjalankan usaha tertentu, yang keempat modal terbagi dengan saham-saham, dan yang kelima memenuhi undang-undang. Adapun unsur-unsur perseroan, yang pertama organisasi yang teratur, yang kedua harta kekayaan sendiri, yang ketiga melakukan hubungan hukum sendiri, dan yang terakhir mempunyai tujuan sendiri. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kepemilikan lain. Yang pertama PT tertutup. Nah, dalam PT ini saham-saham hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Pemegang saham biasanya berasal dari keluarga sendiri dan surat sahamnya ditulis atas nama. Yang kedua, PT terbuka. Di perusahaan ini saham-saham boleh dimiliki oleh setiap orang. Saham biasanya bukan atas nama, melainkan saham atas tunjuk, sehingga mudah untuk dipindah tangankan, yaitu dengan menjualnya kepada orang lain. Yang ketiga, PT kosong, yaitu suatu PT yang sudah tidak menjalankan kegiatannya lagi, namun tinggal namanya saja. Hal ini disebabkan karena tidak dapat melunasi hutang tanpa harus menjual semua sahamnya. Yang keempat, PT asing, yaitu merupakan suatu PT yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan berkedudukan atau tinggal di luar negeri pula. Selanjutnya ada perseroan terbatas negara atau persero. Perseroan ini sebelumnya adalah perusahaan negara atau disebut dengan PN, yang terjadinya diubah itu dikarenakan adanya penggandaan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Adapun dasar hukum yang menciptakan perubahan bentuk dari perusahaan negara menjadi PT Persero, yaitu yang pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 17 tanggal 28 Desember 1967. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1969. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 12 tahun 1969. Dan selanjutnya ada perusahaan negara jawatan atau perjan. Nah, perusahaan ini atau perjan ditujukan untuk pelayanan atau yang bertujuan untuk melayani kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum dengan memperhatikan pula segi efisiensinya. CV atau Kommanditer Vennootschap
atau persekutuan komanditer merupakan suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barangnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang memiliki jabatan atau sebagai pimpinan. Nah, adapun kelebihannya yaitu adanya pendirinya relatif mudah, kemampuan manajemennya lebih besar, mudah memperoleh kredit, modal yang dikumpulkan lebih besar, dan ada juga kekurangannya yaitu adanya kelangsungan hidup tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modalnya terutama bagi sekutu pimpinan. Yang terakhir, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. PD atau perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Nah, koperasi, adapun juga koperasi, yaitu menurut asal katanya, koperasi berarti bekerja bersama-sama. Nah, koperasi ini diambil dari kata ko dan operasi yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Perekonomian Nomor 12 Tahun 1967 yang disahkan tanggal 18 Desember 1967. Koperasi Indonesia diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Nah, dapat disimpulkan koperasi itu merupakan tatanan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi yaitu yang pertama memiliki tujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya atau kesejahteraan masyarakat ataupun daerah. Yang kedua, keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau dasar kekeluargaan. Yang ketiga, pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa. Yang keempat, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota. Nah, sumber keuangan koperasi yaitu yang pertama dari anggota koperasi, yang kedua pinjaman, yang ketiga dari hasil usaha, dan yang keempat penanaman modal. Adapun jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, koperasi produksi yaitu memiliki tujuan memproduksi dan menjual barang secara bersama-sama atau sejenis. Yang kedua, koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang ketiga, koperasi jasa merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota ataupun non-anggota. Yang keempat, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang melayani anggota. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.